Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok Lufah. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu berupa type curve analysis. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri Wahyu Trimulyono dan selanjutnya ada Satrio Asmi. Halo Satrio. Halo. Dan yang ketiga ada Gendro Wisnumurti. Halo Gendro. Halo. Dan yang keempat ada Julian Bangga Mahindra. Halo Julian. Halo. Dan yang kelima ada Gugi Mintorogo. Halo Gugi. Halo. Dan langsung saja kita langsung masuk ke materi tentang type curve analysis. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan type curve analysis yaitu Charter type curve di mana kurva Charter ini dikenalkan oleh Charter tahun 1985. Untuk pendahuluan pada dasarnya dalam reservoir itu ada 3 jenis aliran yaitu steady state, pseudo steady state, dan aliran transient. Namun dalam aliran pseudo steady state dan aliran transient biasanya digunakan variabel non-dimensi atau dimensionless variable. Sehingga dalam sebuah case atau permasalahan dalam dua jenis aliran tersebut biasanya menggunakan plot dari type curve analysis. Nah, dalam hal tersebut variabel-variabel dimensionless yang digunakan biasanya adalah dimensionless pressure, dimensionless time, dimensionless radius, dan dimensionless dari Wilbur storage itu sendiri. Charter type curve Charter pada tahun 1985 mengenalkan sebuah tipe kurva baru di mana kurva tersebut merupakan salah satu pengembangan dari kurva Fedkovich sehingga dalam penggunaannya dalam kurva Charter ini menggunakan korelasi yang berbeda. Nah, Charter ini dia mempresentasikan bahwa adanya perubahan sifat fluida itu terhadap tekanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prediksi kinerja reservoir, yaitu parameter yang mendasari adalah kompresibilitas dan viskositas, di mana hal tersebut dalam kurva Fedkovich itu diabaikan. Nah, fungsi dari Charter type curve ini bisa digunakan untuk menganalisis atau memperkirakan ukuran maupun bentuk reservoir dengan data-data yang sudah diketahui. Biasanya data yang digunakan adalah data laju ataupun data waktu. Nah, dalam penggunaan Charter type curve ini dia menggunakan 6 dasar asumsi, yaitu yang pertama aliran geometri radial, yang kedua nilai permeabilitas, porositas, dan ketebalan di sepanjang reservoir itu konstan. Dan yang ketiga itu tekanan di radius sumur atau borehole flowing pressure bernilai konstan. Yang keempat, tekanan awal reservoir bernilai konstan. Dan yang kelima, aliran non-darcy itu diabaikan. Dan yang terakhir, fluida yang mengalir merupakan gas dengan nilai viskositas dan kompresibilitas yang bervariasi atau yang berbeda terhadap tekanan. Ataupun bisa pun minyak tetapi dengan ketentuan atau dengan kondisi tertentu. The value of lambda. Nah, lambda itu adalah salah satu parameter yang digunakan oleh Charter, di mana lambda ini dia mempresentasikan adanya perubahan kompresibilitas dan viskositas. Nilai lambda itu sendiri bisa dicari dengan menggunakan rumus yang telah tercantum ini, ataupun bisa dengan rumus ini. Dengan kedua rumus tersebut, kita bisa mendapatkan nilai lambda. Nah, data-data yang digunakan biasanya sudah diketahui. Dan nilai lambda sendiri itu dia biasanya rentan nilainya itu 0,5 sampai sama dengan 1 atau memang segitu. Nah, dalam kurva Charter ini dia memberikan 3 nilai lambda yaitu 0,55, 0,75, dan 1. Untuk nilai lambda sama dengan 1, dia menunjukkan bahwa adanya penurunan yang dapat diabaikan, di mana hal tersebut sesuai dengan nilai B sama dengan 0 pada kurva penurunan eksponensial Fedkovich. Dimensionless parameter. Nah, ini adalah parameter dimensionless yang digunakan di Charter type curve.
Itu ada 4. Yang pertama dimensionless time, yang kedua dimensionless rate, yang ketiga dimensionless geometry parameter dengan karakteristik dimensionless radius dan aliran geometri. Dan yang keempat yaitu dimensionless drawdown correlating parameter atau lambda yang telah dijelaskan tadi. Nah, ini adalah penampakan dari kurva Charter yang dikenalkan oleh Charter sendiri tahun 1985. Nah, di sini ada nanti bagaimana penggunaan dan langkah-langkah pengerjaannya akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini adalah proses atau langkah-langkah dalam mengestimasi drainage area atau menghitung initial gas in place dalam reservoir menggunakan Charter type curve. Yang pertama yaitu menghitung parameter lambda, dan setelah lambda didapatkan kita bisa mengplot atau membuat kurva Q versus T atau rate versus time, di mana data-data rate dan data-data time itu sudah disajikan. Setelah dibikin kurva, langkah yang selanjutnya yaitu match the rate data, atau kita mematchingkan data atau mematchingkan kurva yang telah kita buat dengan kurva Charter. Nah, setelah mematchingkan itu nanti kita bisa mendapatkan HD matching point dan TD matching point. Dan juga kita bisa mendapatkan dimensionless geometry. Dari nilai dimensionless yang telah kita dapatkan itu, nanti kita bisa mendapatkan rate matching point dan time matching point. Nah, dengan data-data matching point dan dimensionless geometry yang telah kita dapatkan, kita bisa mengestimasi atau mengestimate gas that would be recoverable atau delta G dengan rumus yang disajikan. Setelah itu dengan delta G yang kita dapatkan, kita bisa menghitung initial atau jumlah initial gas in place atau GI. Setelah itu, setelah mendapatkan GI, kita juga bisa mengestimasi berapa luas drainage atau drainage area of the gas well. Nah, untuk contoh penggunaannya selanjutnya ini akan saya jelaskan. Ini adalah case study yang akan kita bahas, di mana data-data sudah diketahui dan beberapa properti reservoir juga sudah diketahui. Dan dengan data-data dan properti yang disajikan ini, kita akan coba menghitung initial gas in place atau GI dan drainage area. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung parameter lambda. Namun dalam data yang telah disajikan, kita sudah diketahui lambdanya yaitu sama dengan 0,55, di mana dengan lambda 0,55 ini kita bisa langsung mematchingkan data Q versus time atau kurva Q versus T ke kurva Charter dengan disejarkan dengan nilai lambda sebenarnya 0,5. Untuk penjelasannya nanti kita di langkah selanjutnya. Yang kedua yaitu memplot Q versus T. Dengan data yang telah disajikan, kita dapatkan plot kurva dengan skala log seperti ini, sehingga ini kita gunakan untuk mematchingkan ke kurva Charter. Nah, ini match the data. Kita mematchingkan kurva itu tadi. Nah, ini dia untuk paling kanan ini dia menunjukkan nilai lambda sebenarnya dengan 0,55 atau yang ada titik-titiknya ini, dan yang di tengah ini 0,75, dan yang paling kiri itu lambda sama dengan 1. Nah, yang ditunjukkan oleh garis oranye ini dia menunjukkan data yang telah matching dengan kurva Charter, yang mana setelah ditarik garis ke bawah akan mendapatkan nilai dimensionless time matching point sebesar 1,1, dan ditarik garis ke samping didapatkan nilai dimensionless rate matching point sebesar 0,605, dan untuk yang nilai dimensionless geometry ini kita luruskan saja hasil matching kurva tadi sehingga didapatkan nilai dimensionless geometry sebesar 1,045.
Nah, setelah itu dimensionless rate matching point dan dimensionless time matching point itu tadi kita catat, dan juga nilai dimensionless geometry juga kita catat. Nah, setelah mendapatkan nilai dimensionless matching point tadi, kita bisa menghitung nilai He matching point atau rate matching point dan time matching point dengan rumus yang ada di dalam kurva chart tersebut, sehingga didapatkan nilai-nilai seperti ini. Dengan rate matching point sama dengan 1 mmSCF per day dan time matching point 1000 hari. Nah, dengan data-data matching point dan dimensionless geometry yang telah kita dapatkan, kita bisa melakukan estimate gas that would be recoverable atau delta G dengan rumus yang telah disajikan. Nah, untuk data-data He T matching point dan He dimensionless dan T dimensionless matching point, dimensionless geometry dan lambda bakat sudah kita cari, sudah kita dapatkan, maka bisa langsung kita masukkan dalam rumus sehingga mendapatkan nilai delta G sebesar 2854,99 mmSCF, atau bisa kita estimasikan sebesar 2860 mmSCF. Setelah kita mendapatkan nilai delta G tersebut, kita bisa menghitung initial gas in place atau GI, yaitu dengan rumus yang disajikan dan data-data yang telah kita dapatkan dan atau data yang kita ketahui seperti P initial, Z initial, dan P flowing valve. Itu ada data-data yang sudah kita ketahui, dan delta G sendiri sebelumnya kita cari, sehingga kita bisa langsung memasukkan angka-angka ke dalam rumus. Dan didapatkan nilai initial gas in place sebesar 3175,82 mmSCF, atau bisa kita bulatkan menjadi 3176 mmSCF. Nah, setelah kita menghitung delta G, menghitung gas in place atau GI, kita bisa menghitung gas volume factor. Dengan rumus ini kita menggunakan data Z initial, data temperatur, dan P initial. Kita bisa langsung memasukkan data-data tersebut ke rumus sehingga didapatkan nilai gas volume factor sebesar 0,00396 cubic feet per SCF. Nah, dengan nilai gas volume factor atau BG ini kita bisa mengestimasi luas drainage atau drainage area of the gas well, yaitu sebagai berikut. Dengan rumus BGI kali GI per 43.560 kali porositas kali ketebalan dikali 1 min SWI, kita bisa mendapatkan atau bisa mengestimasikan seberapa luas drainage area kita, yaitu sebesar 0,0396 dikali 3176 dibagi 43.560 dikali 0,07 dikali 50 dikali 1 min 0,5, sehingga didapatkan 105 acre, atau artinya drainage area of the gas well ini atau dari case ini seluas 105 acres. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari charter type curve. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satrio Azmi Fadlillah dengan NIM 10.13.18.089. Saya di sini akan menjelaskan Gringarton type curve. Gringarton type curve ini merupakan sebuah metode untuk memasukkan well storage dan skin untuk menjelaskan respon dari tekanan. Tipe kurva ini secara khusus dikembangkan untuk uji drawdown test. Tetapi dengan beberapa modifikasi, kita juga dapat menggunakannya untuk menganalisis pengujian build-up test. Dan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis uji sumur gas ataupun minyak. Gringarton type curve ini memiliki 6 asumsi, yaitu yang pertama adalah
tingkat rate production yang konstan, yang kedua adalah vertical wellbore, yang ketiga adalah infinite acting homogeneous reservoir, yang keempat adalah fluida single fase dengan slightly compressible, yang kelima adalah nilai dari faktor skin yang kecil, dan yang keenam adalah koefisien wellbore storage yang konstan. Selama periode awal di mana aliran didominasi oleh wellbore storage, tekanan wellbore dijelaskan oleh persamaan sebagai berikut. Ini adalah persamaannya. PD sama dengan TD per CD, menjadi log PD sama dengan log TD min log CD. Pada akhir efek storage, tekanan menghasilkan garis lurus biasa pada plot semilog, seperti yang dijelaskan oleh persamaan berikut. Ini adalah persamaan awalnya, yaitu PD sama dengan setengah ln TD plus 0,80907 plus 2S. Kemudian ditambahkan ln CD, yang nantinya hasil persamaan akhirnya adalah PD sama dengan setengah ln TD per CD plus 0,80907 min ln CDE pangkat 2S. Dalam kurva Green-Garten, waktu diplot sebagai TD per CD. Koefisien dimensional wellbore storage dan faktor skin digabungkan menjadi parameter CDE pangkat 2S, yaitu ini. Antara pasangan kurva yang berdekatan memiliki nilai CDE pangkat 2S yang berbeda. Kesamaan ini menyebabkan ketidakpastian. Setiap nilai parameter dari CDE pangkat 2S menggambarkan respon tekanan yang memiliki bentuk berbeda. CDE pangkat 2S yang semakin besar menandakan bahwa kondisi reservoir terdapat sebuah kerusakan ataupun terdapat sebuah skin. Terdapat 3 dimensional yang digunakan saat mengembangkan Green-Garten type group. Yang pertama adalah dimensional pressure, yaitu PD, yaitu ini. PD sama dengan KH per 141,2 QBU delta P. Kemudian yang kedua adalah dimensional ratio, yaitu TD per CD, yaitu TD per CD sama dengan 0,00295 dikali K dikali H dikali T per mu CT. Kemudian yang terakhir adalah dimensional characterization group, yaitu CDE pangkat 2S, yaitu CDE pangkat 2S 5,615 C per 2 Pi dikali porositas dikali CT dikali H RW kuadrat dan dikali E pangkat 2S. Green-Garten type group ini dapat diterapkan untuk dua, yaitu pressure drawdown test dan juga pressure build-up test. Untuk pressure drawdown test, terdapat persamaan seperti berikut. Persamaan yang sebelumnya PD dapat diubah untuk mencari nilai dari K. Persamaan dari TD per CD nantinya dapat diubah untuk mencari nilai C. Dan persamaan terakhir, yaitu CDE pangkat 2S, ini dapat diubah untuk mendapatkan nilai dari faktor skin. Untuk pressure build-up test, Green-Garten type group ini tidak dapat digunakan untuk pengujian build-up test tanpa syarat ataupun modifikasi. Satu-satunya syarat adalah periode aliran sebelum dihentikan harus cukup besar. Dengan memplot data build-up PWS versus PWF pada T sama dengan 0 versus delta TE atau equivalent time yang menggantikan delta T, analisis Green-Garten type curve ini dapat digunakan tanpa persyaratan periode aliran sebelum dihentikan harus cukup besar. Arti dari equivalent time itu sendiri adalah perubahan tekanan yang diberikan delta P yang terjadi pada waktu delta T wellbore ditutup selama uji build-up test. Untuk perumusannya sebagai berikut. PD sama dengan KH per 141,2 QB mu PWS min PWF. Untuk TD min CD 0,000295 KH dikali delta TE per mu dikali C.
Untuk delta TE sama dengan delta T per 1 plus delta T per TP. Untuk prosedur penggunaan Gring-Garten type curve ini, yang pertama adalah kita harus memplot satu titik pada kurva delta P versus delta T ini. Kemudian, data kurva pada delta P versus delta T ini ditumpang tindihkan dengan type curve PD versus TD per CD. Ini ditumpang tindihkan dengan ini, dipadukan, disatukan. Dilakukan pencocokan sehingga mendapatkan grafik perpaduan, yaitu ini. Kemudian, pada posisi titik curve delta P versus delta T, tentukan harga PD dan TD per CD pada kurva PD versus TD per CD. Kemudian setelah melakukan plotting dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan, kita dapat melakukan perhitungan. Yaitu pertama adalah stepnya selanjutnya pressure match. Perhitungan pressure match ini dengan rumus pressure match sama dengan PD per delta P. Sehingga kita dapat menentukan pula nilai dari KH. KH sama dengan 141,2 Q mu B. Kemudian step selanjutnya, kita dapat menentukan time match, yaitu dengan rumus Tm sama dengan TD per CD per delta T. Setelah itu, kita juga dapat menentukan koefisien Weber storage, yaitu dengan rumus C sama dengan 0,000295 dikali KH per mu dikali 1 per Tm. Setelah semua nilai yang dibutuhkan telah didapat, kemudian kita bisa melakukan perhitungan untuk mencari faktor skin, yaitu dengan rumus S sama dengan 0,5 ln CD E pangkat 2S per CD. Kemudian ini adalah contoh soal dari Gring-Garten type curve. Ini adalah soal pada penerapan pressure build-up test dengan parameter reservoir dan aliran sebagai berikut, yaitu diketahui H, porositas, RW, CT, Q, B, mu, dan juga TP. Dan dari pertanyaan ini yang ditanya adalah skin. Selain parameter sebelumnya, diketahui juga data uji hasil dari pressure build-up test, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dilakukan adalah melakukan plotting Horner. Plotting Horner ini membutuhkan data dari hasil uji dari build-up test, sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Dan juga didapatkan data-data sebagai berikut. Setelah dilakukan plotting Horner, didapatkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian setelah didapatkan data-data yang dibutuhkan, kita dapat mencari nilai dari KH. Sehingga KH yang didapat bernilai 1,142 milidarcy feet. Dan selanjutnya, kita dapat mencari nilai dari PM, yaitu PD per delta P, sama dengan KH per 141,2 dikali Q mu dikali B. Sehingga didapatkan nilai yaitu 0,0175. Setelah melakukan plot Horner, menganalisis datanya, kemudian kita melakukan penggabungan kurva, yaitu penggabungan kurva yang sebelumnya dilakukan untuk plot Horner dan juga kurva Gring-Garten. Ini adalah kurva Gring-Garten dan ini adalah kurva dari Horner, plot Horner. Dan kemudian kita matchingkan untuk mendapatkan data-data yang diinginkan. Setelah mematchingkan dan penggabungan dari dua kurva tersebut, didapatkan
nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai berikut. Setelah didapatkan nilai-nilai tersebut, kita dapat melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai dari C. Nilai C yaitu 0,00295 kH per mu dikali delta P match per TD per CD, sehingga didapatkan nilai yaitu sebagai berikut. Setelah didapatkan nilai C, kita dapat melakukan perhitungan selanjutnya yaitu nilai dari CD, yaitu 5,615 dikali 9,105 pangkat 10 pangkat minus 3 per 2pi dikali 0,25 dikali 107 dikali 4,2 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 0,29 kuadrat sama dengan 861. Setelah itu, semua data yang dibutuhkan untuk mencari nilai dari skin telah didapatkan, sehingga kita dapat menggunakan rumus dari S sama dengan 0,5 ln CDE pangkat 2S per CD, sehingga didapatkan nilai skin tersebut adalah 81. Untuk perbandingan antara Gringerton type group dan Petkovich type group, yaitu adalah yang pertama, parameter Gringerton type group ini adalah dimensionless. Dan yang kedua adalah Gringerton type group ini digunakan untuk reservoir undersaturated oil dan juga gas. Ya, sekian penjelasan saya mengenai Gringerton type group. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Halo semua, saya Kendro Wisnu Murti. Saya dipanggil sebagai Wisnu. NIM saya 1013181092. Saya dari kelompok LUPA dan saya akan menjelaskan materi mengenai Palacio and Basin Game Type Curve Analysis. Nah, Palacio dan Basin Game memperkenalkan suatu teknik yang inovatif di mana teknik tersebut dapat mengkonversi data dari sumur gas produksi menjadi data dari equivalent constant rate liquid. Nah, konversi tersebut menjadi suatu solusi bagi permasalahan pada sumur gas, yang mana solusi tersebut berdasarkan material balance, lalu time function, dan beberapa algoritma yang merujuk pada yang pertama, penggunaan dari decline curve yang spesifik untuk fluida liquid. Yang kedua adalah permodelan dari variabel laju alir yang aktual dan variabel penurunan tekanan daripada kondisi produksi yang aktual. Lalu ada juga beberapa komputasi eksplisit tentang gas in place. Nah, mungkin kita perlu sedikit untuk recall persamaan sebelumnya, yakni pada kondisi pseudo steady state pada fluida slightly compressible dalam radial flow, di mana kita punya persamaan PW seperti pada persamaan di kiri atas ini. Lalu persamaan ini memerlukan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh Palacio dan Basin Game, yakni penyesuaian dari data log menjadi len, dan time dalam satuan jam menjadi time dalam satuan hari, sehingga kita dapatkan persamaan pada kanan atas berikut ini. Lalu persamaan ini dapat kita identifikasi sebagai suatu plot garis linear yang mana memenuhi persamaan delta P per Q sama dengan B PSS plus MT, di mana B PSS ini merupakan intercept yang bernilai sebagai berikut. Ya, dan MT di sini, M ini adalah nilai dari slope atau gradien dari kurva linear tadi, dari garis linear tadi, yang mana gradien tersebut bernilai 5,615 dan sebagainya ini. Lalu, sedangkan pada fluida gas, pada kondisi pseudo steady state, kita akan mempunyai persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini dapat pula kita identifikasi sebagai suatu persamaan garis linear yang memenuhi delta NP per Q sama dengan B PSS plus MT.
Yang mana BPSS sama seperti sebelumnya adalah intercept dari persamaan garis linear tadi. Dan M merupakan gradien dari garis linear tadi. Gitu. Lalu, pada Palacio and Basin game, kita akan mengenal variabel atau besaran bernama pseudo equivalent time or normalized material balance pseudo time yang bersimbolkan TA. TA ini akan menggantikan variabel T pada slide atau persamaan sebelumnya. Sehingga dari persamaan sebelumnya ini akan kita dapatkan suatu persamaan baru. Seperti pada berikut. Nah, persamaan ini akan membentuk persamaan akhir dari Palacio and Basin game. Yang mana MP di sini mempunyai penjabaran tersendiri. MP tersebut adalah normalized gas pseudo pressure. Nah, normalized gas pseudo pressure saat pressure initial mempunyai nilai seperti berikut. Sedangkan normalized gas pseudo pressure pada setiap nilai pressure mempunyai nilai seperti berikut yang di bawah ini. Lalu, pada persamaan akhir Palacio and Basin game, kita akan punya persamaan seperti ini, yang mana slope-nya merupakan 1/G dikali CTI. Sedangkan intercept-nya atau BPSS-nya merupakan 70,6 dikali B, mu, dan sebagainya. Tetapi, seperti yang teman-teman lihat, persamaan intercept ini adalah sama seperti slide sebelumnya. Tetapi, intercept atau BPSS ini mengalami beberapa penyesuaian juga, yang mana B atau FVF-nya merupakan FVF dari initial gas, dan mu atau viskositasnya adalah viskositas dari initial gas, dan permeabilitasnya adalah permeabilitas dari gas. Begitu, kira-kira. Lalu, apa sih yang kita harapkan dari Palacio and Basin game ini? Kita mengharapkan kita dapat menentukan nilai GP atau initial atau gas in place-nya gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Berikut adalah step-stepnya. Yang pertama adalah kita gunakan data properties yang ada dari lapangannya. Lalu, dapat kita susun data-data tersebut dalam sebuah tabel. Dan komponen-komponen yang kita perlukan adalah time, pressure, Z, mu, dan kita akan dapat menghitung P per Z-nya, lalu P per Z dikali mu-nya. Begitu. Lalu, dari komponen pressure dan P per Z dikali mu, dapat kita plot menjadi suatu kurva pada skala kartesian. Nah, dari kurva tersebut dapat kita hitung area atau luas area di bawah kurvanya pada setiap nilai P, seperti pada tabel di bawah ini. Nah, setelah kita dapatkan luas area pada setiap P pada kurva tadi, kita dapat menghitung normalized pseudo pressure-nya atau MP-nya seperti pada tabel ini. Nah, lalu selanjutnya adalah kita dapat memplot nilai MP tadi dan P per Z tadi diversuskan dengan nilai pressure pada skala kartesian. Lalu kita dapat mengasumsikan berapa sih nilai initial gas in place-nya. Langkah selanjutnya adalah pada setiap data produksi, pada setiap poin data produksinya, pada GP dan T-nya, dapat kita hitung nilai dari P bar dan Z bar, atau average pressure dan Z average, begitu. Lalu, dari plot pada step ketiga tadi, kita dapat membandingkan dengan nilai P bar per Z bar yang udah kita temukan barusan, gitu. Lalu, dapat kita tentukan nilai dari average pressure-nya. Setelah kita dapatkan average pressure, kita dapat menentukan nilai M P average-nya pada setiap P average. Setelah itu dapat kita kalkulasikan TA berdasarkan persamaan yang ada, seperti pada tabel berikut. Lalu, dapat kita plot antara MPI dikurangi MP bar dibagi dengan QG versus TA pada skala kartesian. Nah, dari grafik tersebut atau dari plot kurva tersebut dapat kita temukan nilai dari slope ataupun gradiennya. Nah,
apabila kita punya nilai slope atau gradiennya, kita akan dapat menghitung nilai dari G atau nilai dari volume gas in place-nya. Yang mana volume gas in place dapat ditemukan dari persamaan berikut. Setelah kita dapatkan nilai G, itu tidak menjadi nilai G akhirnya, akan tetapi kita perlu iterasi berulang. Sebagai contoh dari step kelima, hingga kita menemukan nilai convergence pada G yang kita dapatkan pada setiap iterasinya. Mungkin akan membutuhkan beberapa kali iterasi hingga memenuhi syarat convergence dari nilai G-nya. Nah, apabila sudah convergence, itu akan menjadi nilai G akhir kita. Nah, Palacio and Basin game ini juga memodifikasi dari penemuan sebelumnya, yakni pada Fedkovich dan Carter type curve, yang mana mereka menuliskan dan memperkenalkan dua complementary plotting function yang baru, yakni seperti pada slide berikut. Dan mereka punya kurva atau Palacio dan Basin game ini punya type curve sendiri seperti kurva berikut, yang mana ini sudah dimodifikasi dari Fedkovich dan Carter. Lalu, kira-kira bagaimana menghitung G dari modifikasi Fedkovich-Carter yang dilakukan oleh Palacio dan Basin game ini? Yang pertama dapat kita kalkulasikan initial gas in place seperti pada bagian sebelumnya. Lalu, kita dapat membuat tabel seperti pada langkah kedua ini. Setelah kita buat tabelnya, kita dapat menghitung complementary plotting function tadi. Setelah kita dapatkan kedua complementary plotting function itu, kita dapat memplot kedua complementary plotting function tadi diversuskan dengan TA pada sebuah kertas yang tembus pandang atau kertas tipis seperti kertas karbon maupun kertas kalkir, yang mana kita akan menumbuknya di atas kurva Palacio and Basin game sehingga kita akan menemukan match point sesuai pada langkah kelima. Setelah kita temukan match point, kita akan mampu temukan RE dimensions-nya, yang mana itu akan dapat mengkonfirmasi nilai akhir dari gas in place atau G-nya, dan kita dapat menentukan parameter-parameter lain seperti tentunya gas in place, ada areanya, lalu ada area ada radius dari sumur yang aparennya, lalu ada drainage areanya juga, ada permeabilitas, dan ada skinnya pula gitu. Saya kira penjelasan untuk Palacio and Basin game type curve analysis cukup sampai di sini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, sekarang saya akan menjelaskan type curve analysis dari Matar and Anderson. Matar dan Anderson percaya bahwa tidak ada metode analisis produksi yang dapat memenuhi semua jenis reservoir gas. Dan cara terbaik untuk mengurangi kesalahan analisis adalah dengan menggabungkan berbagai metode analisis dan memanfaatkan sepenuhnya data tekanan aliran. Metode yang digunakan adalah metode material balance. Metode ini bisa digunakan tanpa shading sumur. Kemudian terdapat dua jenis material balance. Yang pertama adalah flowing material balance, yang kedua adalah dynamic material balance. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang flowing material balance dengan constant rate. Metode flowing material balance adalah teknik baru yang dapat digunakan untuk memperkirakan ujib. Metode tersebut menggunakan konsep normalized rate and material balance pseudo time untuk membuat plot linear sederhana yang mengekstrapolasi ke fluida in place. Metode ini menggunakan data produksi yang tersedia dengan cara yang mirip dengan Palacio dan Basin game. Kondisi yang dipakai adalah dry gas reservoir dengan flow rate yang konstan di PSS flow regime. Kemudian di sini adalah
equation flowing material balance. Ya, ini adalah persamaan awalnya Q per M PI min M PWF sama dengan Q per MP sama dengan min 1 per GBPSS kali Qn tambah 1 per BPSS, di mana Qn sama dengan 2 QT PI TA per CT mu I ZI kali delta MP dengan TA sama dengan mu G CG I per QT dikali ZI G per 2 PI dikali MPI min MP rata-rata. Kemudian BPSS sama dengan 1,417 kali 10 pangkat 6 T per KH dikali ln RE per RWA min 3/4. Dengan persamaan tersebut dapat diplot Q per delta MP versus 2 Q PI TA per C TI mu I ZI delta MP dengan skala kartesian. X itu adalah G, sumbu Y adalah BPSS dengan slope 1 min 1 per GB PSS. Kemudian langkah lain atau flowing material balance plot di sini menggunakan P per Z versus waktu atau kumulatif produksi GP dan didapatkan garis lurus dengan kemiringan negatif. Kemudian ditentukan PI dan gambarkan garis paralel. Titik potong X yang ada di bawah itu menunjukkan OJ. Ini adalah 3 gambar dari sumber berbeda. Kemudian yang kedua adalah dynamic material balance dengan variabel rate. Metode ini adalah modifikasi dari metode sebelumnya yaitu flowing material balance. Kondisinya adalah untuk reservoir undersaturated oil dan reservoir dry gas. Keduanya konstan di skenario laju aliran atau variabel dan juga aliran boundary dominated harus ada. Kemudian ini adalah persamaan dynamic material balance. Persamaan awalnya adalah MP sama dengan 2 integral P per mu G Z dP dan kemudian MPI min MP sama dengan 2 PI G TCA per GZI, di mana TCA dan BAPSS dimasukkan ke dalam persamaan awal dan didapatkan persamaan yang ada di bawah. Kemudian dynamic material balance plot atau langkah untuk mencari dengan metode plot. Yang pertama adalah mengubah initial pressure to pseudo pressure. Yang kedua adalah mengubah semua flowing pressure to pseudo pressure. Yang ketiga adalah mengasumsikan nilai awal G atau OJIP untuk menghitung nilai tekanan reservoir rata-rata yang sesuai dengan produksi kumulatif. Yang keempat adalah hitung fungsi pseudo time TCA berdasarkan properti gas yang diperkirakan pada nilai tekanan rata-rata dengan persamaan berikut. Kemudian yang kelima adalah mengeplot delta MP per Qg dengan pseudo material balance time atau TCA dan interceptnya sebagai BPSS. Ya, di situ yang sebelah kanan itu mentok kiri itulah BPSS.
Kemudian yang langkah ke-6 adalah hitung nilai average pseudo pressure, dan yang ke-7 convert nilai average pseudo pressure menjadi average reservoir pressure. Yang ke-8 hitung PR per Z dan plot terhadap gas kumulatif yang dihasilkan, seperti grafik konvensional material balance untuk kolom gas. Intercept-nya sebagai OJ. Ya, berikut adalah persamaan yang digunakan. Dan langkah ke-9 adalah menggunakan nilai baru G ini dan ulangi langkah 3 hingga 7 sehingga G menyatu. Ya, berikut adalah dynamic material plot untuk mendapatkan G. Kemudian perbandingan dengan Verkowitz, Matar, dan Anderson menggunakan metode material balance berbeda dengan Verkowitz. Ya, terima kasih. Dilanjut, Gugi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang type curve analysis dari Anash et al. Type curve ini sendiri dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan properties gas yang mempengaruhi performa reservoir. Kemudian adanya variasi nilai viskositas dan juga kompresibilitas gas. Dan Anas menyusun 3 bentuk fungsi untuk menentukan nilai viskositas dan juga kompresibilitas sebagai fungsi terhadap tekanan. Yang pertama merupakan first order polinomial, kemudian eksponensial model, dan yang ketiga adalah general model. Untuk menyusun persamaan tekanan dalam bentuk dimensionless, digunakanlah persamaan material balance. Seperti yang dapat teman-teman lihat di layar, ini merupakan persamaan dasar dari material balance yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dimensionless pressure, yaitu yang akan digunakan untuk ketiga bentuk fungsi pada type curve analysis dari Anas. Untuk P sendiri merupakan nilai tekanan, Z merupakan gas deviation factor, GP merupakan cumulative gas production, dan G merupakan initial gas in place. Yang muncul di layar teman-teman ini merupakan alur dari penurunan rumus dari awal, yaitu rumus dasar material balance, hingga akhirnya nanti kita bisa mendapatkan nilai dimensionless pressure. Yang pertama kita akan berangkat dari P per Z sama dengan PI per ZI dikalikan 1 min GP per G. Kemudian kita konversi menjadi dimensionless form, yaitu PD sama dengan 1 min GPD, di mana nilai PD itu sendiri adalah P per Z dibagi PI per ZI. Dan GPD merupakan GP dibagi dengan G. Dari persamaan dimensionless form tersebut, bisa kita konversi lagi menjadi persamaan yang kita tuju, yaitu PD sama dengan mu G CTI dibagi mu G CT. Dan ini merupakan kurva grafik yang akan kita gunakan untuk memplot nilai dari PD terhadap mu G CTI per mu CI. Oke, memasuki yang pertama merupakan bentuk fungsi, yaitu first order polinomial. Syarat dari penggunaan bentuk fungsi ini adalah tekanan reservoir gas kurang dari 5000 psi. Dengan persamaannya adalah PD sama dengan mu I dikali CTI dibagi dengan mu CT. Berdasarkan bentuk fungsi tersebut didapatkan kurva grafik first order polinomial seperti berikut, yaitu merupakan grafik QDD terhadap TDD. Berikutnya merupakan eksponensial model, yaitu tekanan reservoir gas lebih dari 8000 psi. Jika tekanan reservoir gas lebih dari 8000 psi, maka dapat kita gunakan bentuk fungsi eksponensial model. Dengan persamaannya adalah mu I CTI per mu CT sama dengan B0 eksponen B1 dikalikan PD. Dan ini merupakan grafik yang dapat kita gunakan untuk memplot data-data
jika kita menggunakan bentuk fungsi dari eksponensial itu sendiri. Dan yang ketiga adalah general model, merupakan bentuk umum tanpa syarat tekanan reservoir tertentu. Dengan bentuk persamaannya adalah mu I CTI per mu CT sama dengan alfa 0 plus alfa 1 PD plus alfa 2 PD kuadrat ditambah alfa 3 PD pangkat 3 ditambah alfa 4 PD pangkat 4. Dan ini merupakan grafik QDD versus TDD yang dapat kita gunakan jika kita menggunakan bentuk fungsi general polinomial. Ada beberapa langkah untuk menggunakan tipe curve Anas et al. Seperti yang dapat teman-teman lihat di layar. Yang pertama adalah kita harus memplot nilai viskositas dan juga kompresibilitas terhadap dimensionless pressure. Kemudian kita harus menentukan bentuk fungsi yang cocok. Dilanjutkan dengan plot Q terhadap T pada log scale. Kemudian kita harus matching point. Dilanjutkan dengan menentukan dimensionless pressure dari nilai PWF yang kita punya. Lalu akan ada penentuan nilai konstanta alfa berdasarkan bentuk fungsi yang kita punya. Lalu setelah itu kita harus menentukan productivity index dan kita juga harus menentukan nilai dari original gas in place. Lalu kita harus menghitung nilai dari drainage area itu sendiri dan kita juga harus menentukan nilai dari K atau permeabilitas. Dan sebagai tujuan akhir adalah kita akan menentukan nilai skin factor, namun kita harus menggunakan beberapa persamaan yang saling berhubungan, yaitu kita harus menentukan nilai RE terlebih dahulu, kemudian nilai RWA, baru kita dapat menentukan nilai skin itu sendiri. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman, di sini saya sudah menyediakan salah satu contoh soal yang ada di buku Tarek Ahmed, yaitu pada example 1610. Dia merupakan salah satu sumur dengan tekanan awal sebesar 4175 dan telah mengalami hydraulic fracture. Dan di soal ini sendiri sudah cukup lengkap untuk properties nilai yang kita perlukan. Langsung saja kita masuk ke solusinya. Yang pertama adalah kita harus menentukan nilai dari mu I CTI per mu CT. Setelah itu nanti kita harus memplot nilai dari data-data yang sudah kita dapat sehingga kita bisa mendapatkan nilai QDD dan juga TDD. Maka berdasarkan plot data yang kita dapat sebelumnya akan didapatkan nilai QDD sebesar 1, kemudian QG sebesar 1,98 kali 10 pangkat 6 SCF per day, nilai TDD 1, nilai T sebesar 695 days, dan nilai RE D sebesar 28. Setelah kita dapat nilai-nilai tersebut, baru kita bisa menentukan beberapa hal yang kita perlukan. Yang pertama, kita harus menentukan productivity index dan seperti persamaan yang teman-teman lihat di layar, kita hanya perlu memasukkan nilai-nilai yang sudah kita punya untuk nilai CT, nilai alfa, dan juga nilai-nilai lain sudah kita dapat di soal dan juga pada step 1. Sehingga didapatkan nilai productivity index sebesar 743,758 SCF per day per PSI. Setelah itu kita harus menentukan nilai G dengan persamaan yang teman-teman lihat. Didapatkan nilai 2,834 BSCF. Setelah itu kita harus menghitung nilai drainage area itu sendiri menggunakan persamaan yang tertera pada layar, dan nilai-nilai tersebut sudah tersedia di soal dan juga pada step yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga didapatkan nilai drainage areanya adalah sebesar 4,1398 kali 10 pangkat 6 feet square atau sama dengan 95 acre. Untuk langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan nilai permeabilitas yang match atau yang cocok dengan nilai RE dimensionless sebesar 28 transient.
Sehingga kita dapatkan nilai K berdasarkan perhitungan adalah sebesar 0,0679 milidarsi. Untuk step berikutnya adalah kita harus menghitung nilai skin factor dari sumur atau reservoir tersebut. Namun sebelum menentukan nilai skin, kita harus menentukan beberapa nilai lain seperti RE dan RW yang saling berkesinambungan, yaitu nilai RE didapatkan dari akar alfa per T, di mana nilai A sendiri adalah sebesar 4,1398 kali 10 pangkat 6, sehingga kita dapat nilai RE adalah 1147,9 feet. Dan dari nilai RE tersebut kita dapat menentukan nilai RW yaitu sebesar 40,997 feet. Dari persamaan RE dan RW, dan setelah kita mengetahui kedua nilai tersebut, barulah kita bisa menentukan nilai skin atau menghitung nilai skin yang kita butuhkan melalui persamaan min ln RWA per RW, sehingga didapatkan nilai skin sama dengan min 4,752. Nilai skin di sini berupa negatif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa reservoir atau sumur ini telah mengalami stimulasi. Mungkin begitu teman-teman. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.